Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ucapin terima kasih bagi sedulur yang sudah subscribe, bagi sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kali ini kita mau membahas tentang apa? Ya, kali ini kita mau membahas tentang penyakit yang terjadi pada saat tanaman bunting ya. Kalau ini tidak ditanggulangi dengan baik, itu bisa mengakibatkan gagal panen. Ingat lur, gagal panen. Jadi harus disimak dengan baik-baik gimana cara dan solusi dari penyakit yang akan kita terangkan ini. Nah, ini sudah bisa dilihat loh ya. Ini adalah contohnya tanaman padinya itu terserangnya ya. Nah, karena tanaman padi ini sekarang sudah masuki masa bunting awal, kisaran usia 40-an HST kalau dengan sistem semai, tapi kalau untuk sistem gogo itu kisaran usia 60-an HST. Biasanya banyak dijumpai tanamannya itu terserang dari ini penyakit ini lur ya, ataupun bakteri ini. Dan ini aku ambil karena banyak yang request atau yang saya pandu itu ada kendala lur ya di masalah penyakit ini. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu ini lur. Nah, ini kan tanamannya kan daunnya masih hijau segar lur ya. Masih hijau segar, tapi ada tapinya. Ujungnya ini menguning juga terus mengering. Ujung mengering ini lama-lama kalau dibiarkan itu akan menjadi seperti ini lur. Nah, kering ya. Ini kering sampai pangkal nih lur, atau sampai batang ini nanti akan mengering. Ini kenapa? Nah, ini adalah serangan dari penyakit HBD atau hawar daun bakteri. Untuk virusnya adalah Xanthomonas lur ya. Tapi kita tidak bicara tentang virusnya ya, atau bakterinya. Nah, kalau penyakitnya seperti ini berarti ini adalah serangan dari bakteri lur ya. Jadi harus diperhatikan dengan baik-baik. Terus yang kedua di sini itu daunnya itu kuning lur ya, atau yellow dan seperti emas atau gold, yellow gold ya. Atau kuning keemasan. Itu kenapa? Nah, kalau ini adalah penyakit dari bakteri sama lur ya, yaitu adalah hawar daun. Nah, hawar daun sama hawar daun bakteri itu beda lur ya. Pertama itu hawar daun, tapi kalau parah itu nanti juga akan menjadi hawar daun bakteri. Nah, tapi kalau awal-awalan ya kayak gini loh, hawar daun dulu ya. Terus ini cara mengatasinya itu gimana? Itu nanti lur, nanti akan aku jelaskan ya. Ini aku terangin dulu penyakitnya. Terus yang ketiga lur ya. Yang ketiga di sini kita menemukan daun kita itu hijau segar lur ya. Ini tadi pas saat aku ambil ya hijau segar lur ya. Enggak menggulung kayak gini. Tapi karena ini sudah dipotong ya jadinya menggulung. Terus ditemukan ini bercak-bercak kayak gini. Nah, ini namanya adalah bercak daun atau bles. Nah, lama-lama kalau ini tidak ditanggulangi dengan baik itu akan menyebabkan seperti ini lur. Daun akan menguning, terus ini bercaknya akan melebar dan kayak kering kayak gini ya, kayak belah ketupat ini. Ini lama-lama akan kayak gini. Ini adalah serangan dari jamur. Kalau tidak ditanggulangi, itu juga akan menyebabkan patah leher lur ya. Biasanya itu di pinggiran atau di pangkal dari malai itu akan busuk atau mengalami pembusukan ya, atau patah leher. Nah, dari ketiga ini tadi itu ada beda lur ya, tapi hampir sama tapi beda. Jadi kita harus teliti dalam mengamati ini tuh penyakitnya itu apa. Nah, karena kita sudah penjabaran, dan ini aku tidak terangin secara perinci lur ya, langsung aja penyakitnya apa, dan ini adalah yang ditunggu cara mengatasinya. Untuk cara mengatasi dari jamur ataupun bakteri ini kita bisa menggunakan
Yang pertama adalah tadi hawar daun bakteri. Hawar daun bakteri dan hawar daun itu bisa ditangani menggunakan bakterisida lur ya. Bakterisida ini kan ditujukan untuk mengatasi dari serangan bakteri. Untuk mereknya itu bisa menggunakan Nordok, Batocin. Maaf lur ya kalau penyebutannya kurang apa itu? Kurang bagus ya. Terus juga bisa menggunakan Besum. Besum ini adalah Besum Elite lur ya. Kalau untuk Batocin dan Nordok itu biasanya kan serbuk, tapi kalau untuk Besum itu cair lur ya. Untuk dosis. Nah, untuk dosis di sini karena ini sudah ada tanda-tanda dan sudah terjadi penyerangan, itu dosisnya sesuai kemasan saja. Karena apa? Karena biar bisa mengatasi lebih cepat. Tapi kalau masih tanda-tanda 1-2 yang terjadi di lahan, ya bisa menggunakan dosis dari kemasan itu dikurangi sedikit atau 3/4 dari dosis yang dianjurkan, biar lebih irit gitu lur ya. Jadi kita harus bisa main di dosis juga. Terus yang kedua tadi bercak daun ataupun jamur ya, atau patah leher, itu bisa diatasi menggunakan fungisida lur ya. Fungisida yang berbahan aktif difeconazole atau yang sistemik. Nah, karena sudah masuk masa generatif, alangkah baiknya menggunakan sistemik, tidak menggunakan yang kontak lagi seperti antrakol atau peditan, itu kan yang kontak lur ya. Ataupun menggunakan yang sistemik seperti Topsin itu juga bisa, tapi kurang efektif kalau sudah masuk masa bunting. Alangkah baiknya menggunakan yang berbahan aktif difeconazole. Untuk merek dagang di sini bisa menggunakan seperti apa? Nah, untuk merek dagang bisa menggunakan seperti Skor, Explore, terus Sorento, ada juga Amistartop. Sesuaikan kantong sedulur semua. Nah, sebenarnya kalau kita terserang hama hawar daun ataupun hawar daun bakteri pada saat masa bunting kayak gini atau masa generatif, itu bisa menggunakan itu tadi fungisida juga bisa lur ya. Tidak harus menggunakan bakterisida, itu bisa. Tapi kalau di awal-awal tanam, alangkah baiknya itu menggunakan yang bakteri saja lur, jangan fungisida yang sistemik yang berbahan aktif difeconazole. Itu gini lur ya. Bahan aktif difeconazole itu juga bisa untuk mencegah atau menanggulangi dari hawar daun bakteri dengan kisaran ya 70-80%. Walaupun tidak bisa 100%, tapi ini juga sudah amat sangat baik dari fungisida ini untuk menanggulanginya ya. Nah, kalau kita penyepraiannya itu rutin, itu juga hasilnya juga akan bagus atau bisa ditanggulangi. Untuk dosis, dalam penggunaan fungisida atau yang bisa disebut tadi ya, yang berbahan aktif difeconazole, itu ya sesuaikan lur ya, sesuaikan dalam kemasannya itu dosisnya itu berapa. Karena ya biasanya kemasan A, B, C itu dosisnya itu berbeda-beda lur ya. Jadi kita harus lihat dalam kemasan itu dosisnya itu berapa. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini juga sering ditanyakan. Dalam pengaplikasiannya itu boleh atau tidak ditambahkan nutrisi. Nah, untuk ditambahkan nutrisi itu kita harus tahu nutrisi yang ditambahkannya itu apa dulu. Contoh, dalam kita penggunaan bakterisida, alangkah baiknya penambahan nutrisi itu jangan ada kandungan nitrogennya. Karena apa? Karena kalau ditambahi dengan nitrogen, unsur nitrogen itu kan seperti kita mengobati tapi juga memberi makan musuhnya gitu loh ya. Jadi penyembuhannya itu malah menjadi lebih lama. Tidak lupa halnya dengan fungisida itu sama saja lur kayak gitu. Nah, terus nutrisi apa yang baik untuk dikombi atau sekalian aplikasikan pada tanaman kita supaya cepat pulih dari sakitnya lur ya. Yang pertama kita bisa menggunakan ini lur ya. Menggunakan asam amino super ya. Ini kandungannya itu komplit dan juga bisa untuk menangani lur ya, atau mempercepat sembuhnya ya dari penyakit itu tadi. Karena ini walaupun ada nitrogen, tapi nitrogennya itu amat sangat kecil gitu loh ya. Karena ini kan juga organik ya masuknya ya.
Terus yang kedua juga bisa penambahan seperti MKP. MKP kan monokalium fosfat ya. Itu kan tidak ada unsur nitrogennya, itu juga bisa ditambahkan atau ditambahkan dengan KNO3 putih, itu juga bisa lur ya. Walaupun ada nitrogennya tapi nitrogennya itu amat sangat kecil ya. Saran saya di sini dalam penambahan nutrisinya itu adalah pupuk majemuk lur ya, jangan pupuk yang sempurna. Nah, dulur, aku cukupkan sampai di sini ya. Bagi sedulur yang masih belum jelas atau pengen bertanya, bisa tanyakan langsung di kolom komentar. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulur.